Oke, selanjutnya ada simple past tense. Rumus bentuk aktif dari simple past tense itu ada subjek ditambah dengan verb kedua ditambah dengan objek. Sedangkan pada bentuk pasifnya itu ada subjek ditambah dengan kata bantu was atau were ditambah dengan verb 3 atau bentuk ketiga ditambah dengan objek. Nah, subjeknya masih sama ya antara kedua bentuk ini, yakni personal pronouns yang digunakan dalam bentuk aktif itu berkedudukan sebagai subjek, dan juga personal pronouns yang berada di bentuk pasif itu berkedudukan sebagai objek. Nah, untuk verb kata kerja yang digunakan pada simple past ini terkhusus untuk bentuk positifnya menggunakan verbal atau bentuk kedua. Nah, untuk objeknya masih sama ya. Kemudian bentuk pasifnya ini subjeknya mungkin sudah jelas. Kemudian kata bantunya ini menggunakan kata bantu was dan were. Was ini digunakan untuk subjek I atau personal pronouns yang berkedudukan I itu adalah me, kemudian he atau him, kemudian she atau her, it atau it, ditambah dengan objek tunggal. Oke, jelas? Oke, lanjut. Untuk kata bantu were itu digunakan oleh personal pronouns you. Digeser dulu. Kemudian we, kemudian they. They ditambah dengan objek jamak. Oke. Ini you itu personal pronouns objeknya adalah you, kemudian we adalah us, kemudian they adalah them. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke example atau contoh. Oke. Contohnya adalah we clean our house, our home lah. Ini sebagai personal pronouns PPS, ini sebagai cleaned atau ini sebagai kata kerja bentuk kedua verb 2, ini sebagai objek. Nah, ini khusus untuk bentuk positif. Kemudian bagaimana dengan bentuk negatifnya? Rumus bentuk negatifnya itu subjek ditambah did ditambah not ditambah verb 1 ditambah objek. Oke. Subjeknya we, kemudian tambah did, not, and clean our home. Oke. Bagaimana dengan negatif interrogatifnya? Ya, tetap sama. Kata bantunya itu dipindahkan ke awal kalimat, kemudian diikuti dengan personal pronouns-nya, kemudian dihilangkan kata not-nya, jangan sampai ada ya, karena itu akan menjadi interrogatif negatif atau kata tanya yang menandakan kalimat tidak melakukan. Oke. In kemudian our home. Nah, bagaimana dengan bentuk pasifnya? Bentuk pasifnya kita mengikuti bentuk rumus atau formula positif ini ya. Jangan sampai mengikuti formula ini negatif yang ada pada bentuk aktif. Oke. Subjek ditambah was atau were ditambah dengan verb ketiga tambah dengan objek. Oke. Sedangkan interrogatifnya subjek
was atau were ditambah dengan subjek atau personal pronouns object. Ditambah dengan subjek tambah verb 3 ditambah dengan o. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat bahwa kata bantu yang berperan juga berbeda antara si aktif dan pasif pada simple past tense ini. Jika di aktif menggunakan kata bantu did, sedangkan pasif tetap menggunakan was, were di semua bentuk kalimat, entah itu positif, negatif, dan interrogatif. Bedanya adalah di kalimat bentuk aktif itu bentuk positifnya tidak sama sekali menggunakan kata bantu did. Oke. Dan juga menggunakan verbal yang kedua, bukan verbal yang pertama. Nah, contoh kita ubah ya kalimat ini, we cleaned our home, menjadi bentuk pasifnya. Oke. Our home ini bentuk positifnya. Our home was cleaned by us. Oke. Rumah kami sudah atau telah dibersihkan oleh kami. Oke. Nah, ini tetap menjadi personal pronouns atau subjek, si subjek yang berbentuk tunggal. Oke. Rumah kami itu kan tunggal. Sifatnya tunggal karena sebuah rumah, istilahnya sebuah rumah kami. Kan tidak bilang dua rumah kami, tetapi di sini hanya mengatakan rumah kami jadi satu. Jadi kita menggunakan kata bantu was, kemudian ada cleaned. Cleaned ini merupakan kata kerja verbal bentuk ketiga yang bentuk ketiga kata kerja yang beraturan. Oke. Jadi bentuknya itu ditambahkan saja antara verbal pertamanya menjadi verbal kedua ataupun ketiga ditambahkan kata ed. Kemudian by us ini sebagai personal pronouns yang berbentuk objek. Oke. Bagaimana dengan bentuk negatifnya? Untuk negatifnya tinggal ditambahkan saja not di sini. Not. Was not cleaned by us. Kemudian di sini was our home cleaned by us.